Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Iya, jadi channel saya ini ceritanya tentang kesaksian ya Bapak Ibu. Jadi saya ini bukan pendeta, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya anak Tuhan yang diberikan banyak hal dalam hidup yang bisa saya ceritakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Nah, ada beberapa yang menarik dari hidup saya, terutama yang tadi malam saya alami. Ini saya mau bagikan. Jadi dari malam itu saya mengalami yang namanya kondisi tidak bisa tidur. Kondisi tidak bisa tidur itu karena banyak sekali yang saya pikirkan. Hal-hal duniawi lah. Itu melekat banget dalam pikiran saya tadi malam. Maka dari itu, tadi malam yang saya lakukan hanyalah sederhana saja. Saya duduk di kasur kayak biasa, saya berdoa, saya mengucap syukur Tuhan sudah merawat saya, merawat keluarga saya, memberi kecukupan dan lain-lain. Banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan kemudian hari ini kan saya buka itu satu renungan online. Saya biasanya kalau renungan gitu nyarinya di Our Daily Bread Indonesia. Setiap hari itu saya biasanya kalau renungan saya sukanya nyetel MP3-nya begitu. Jadi saya bisa fokus mendengarkan sambil saya baca begitu. Nah, di dalam renungan hari ini yang tanggal 19 Februari 2024 itu tentang berdoa. Tapi di sisi lain, kalau saya membaca nats ayatnya itu ternyata ada hal lain yang bernama bersyukur begitu. Oke, ada hal yang menarik, kita baca dulu yuk. Kita buka Alkitab. Alkitab kita bisa kita buka baik yang ada di HP maupun Alkitab fisik kita berupa buku. Ini di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bunyinya adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menarik ya. Diawali dengan bersukacitalah senantiasa. Saya lah gitu, harus mengakui bahwa memang hidupnya itu sangat challenging. Kayak kemarin ya cerita yang YouTube saya sebelumnya ya. Tiba-tiba awal tahun gak ada angin, gak ada hujan, dikeluarin gitu aja, padahal gak ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian nyari kerjaan, ya banyak aja tantangannya. Kemudian ya perasaan naik turun kayak gitu. Nah, kemudian saya diajari Tuhan begini, kok ya lucu sekali. Lucunya itu gini, ketika mengalami masa-masa sulit, masa-masa ngedrop gitu kan, kadang ya naik turun gitu loh Bapak Ibu ya, naik turun. Saya diajari Tuhan untuk bersukacita. Memang dalam beberapa pekan terakhir ini saya banyak diberi kekuatan sama Tuhan. Kekuatannya adalah saya mampu menjalani kehidupan saya sekalipun saat ini sulit, jujur sulit, tidak mudah, tapi saya diberi kekuatan. Nah, ternyata kekuatan itu pun harus disertai dengan saya harus bersyukur senantiasa setiap hari. Selalu berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Karena betapa indahnya kita ya. Kita itu dikasih akses langsung kepada Tuhan itu sangat cepat, sangat efisien. Tinggal duduk atau bahkan berdiri atau melakukan aktivitas apapun, kita tinggal berdoa sama Tuhan. Langsung kontak batin kita sama Tuhan, kita tinggal ngomong apapun yang menjadi keinginan kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Kita ini manusia yang luar biasa, kita diberi kesempatan untuk berdoa kapanpun, berkomunikasi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah kondisi saya yang sulit, apalagi yang tadi malam sampai nggak bisa tidur itu, ada hal yang menarik memang. Yang menarik adalah Tuhan mengajari saya bagaimana menjadi seorang yang stabil
di dalam berbagai hal. Karena saya sudah berjanji kepada Tuhan, aku ikut kapalmu Tuhan kemanapun engkau bawa. Artinya kapal berarti kalau kita berhadapan sama ombak, sama badai, ya harus siap. Apakah kita tenggelam? Enggak akan. Karena Tuhan sudah menjamin. Ingatkan waktu Tuhan bersama murid-muridnya nyebrang di Danau Galilea. Saat itu kan banyak ombak tuh, terus anginnya gede, kapal udah mau tenggelam, semuanya pada bingung. Terus gimana? Murid-muridnya sampai bingung. Akhirnya Tuhan sederhana cuma gini doang, semuanya tenang kembali. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama hidup kita itu, kalau saya boleh bilang itu hanya musim aja sih. Musim ya, kadang-kadang musim paceklik, kadang-kadang bisa mengalami musim kelimpahan gitu. Di saat musim paceklik, selalu ingat Tuhan yang memberi kekuatan. Di saat musim kelimpahan, ingatlah untuk saling berbagi satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena musimnya setiap orang itu memang dibuat berbeda-beda, agar setiap orang bisa saling melayani satu sama lain. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa saling memberi, sehingga terjadilah harmoni dalam kehidupan itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, pelajaran hari ini yang ingin saya bagikan adalah bagaimana kita menghadapi proses hidup ini, bagaimana kita jalani semuanya dengan sukacita. Kalaupun kita menghadapi masa yang sulit, masa yang challenging, tidak apa-apa. Katakan kepada Tuhan. Kalau memang kuat ya kuat, katakan kuat. Kalau memang tidak kuat, minta kekuatan dari Tuhan. Detik itu juga Tuhan akan langsung berikan kekuatan. Sama seperti yang saya alami. Tadi malam itu harapan saya cuma satu, saya bisa tidur. Dan ternyata dengan kekuatannya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan, saya diberikan tidur yang pulas, bangun pagi, seger hari ini. Sekiranya hari ini, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara semua mengalami masa yang sulit, saya berdoa, kiranya kasih Tuhan yang akan memberi kekuatan, kiranya kasih Tuhan yang memberikan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua kemampuan untuk melalui semua itu. Percayalah, ini hanya musim saja. Sebentar lagi Tuhan akan menyelamatkan kita dari musim yang sulit, dan Dia akan merubahnya menjadi musim semi yang kita nantikan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua. Amin.